Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 184. Chapter 1155-1158. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya, setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang mengarah ke bagian bawah menara pil. Tuan Xiao Yan, harap tunggu. Xiao Yan baru saja melangkah maju, ketika suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Karenanya, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang salah dengan Cao Ying? Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. Terakhir kali, saya tidak dapat berbicara lebih dalam dengan Mr. Xiao Yan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu? Xiao Yan mengangkat alisnya, saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. Lupakan, masih ada hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu di masa depan. Xiao Yan tidak ingin menciptakan musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena rasa cemburu. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat mendengar Xiao Yan menolak ajakannya. Jelas, dia jarang mendapat penolakan. Namun, dia bukanlah orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, sayang sekali. Ying karena saudara Xiao Yan mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Pil gathering semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. Hehe, kalau begitu, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pil gathering dimulai. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying, setelah melihat Song Qing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga, sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga, Cao Ying, dan bahwa Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar saat dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Laki-laki lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiao Yan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik, Song Qing merasa sedih saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama tahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemari dia. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandingi dia mengingat kelebihannya. Meskipun Xiao Yan telah menjadi juara dari tes 5 klan besar, Song Qing masih tidak sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika dia menjadi juara dari pil gathering ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa Pil Tower. Pada saat itu, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Xiao Yan, semoga kau tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, Song Qing menatap tempat di mana punggung Xiao Yan telah menghilang. Ada kilatan tajam yang melintas di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadarinya. Meskipun pengunduran dirinya cepat, dia masih menarik permusuhan Song Qing. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya, dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam, di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal, yang telah diatur oleh Penatua Cheng untuknya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, semuanya adalah alkemis dari menara pil. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian masuk ke kamarnya.
Setelah itu, dia duduk di ranjang kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Suan Kongzi padanya sebelumnya. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang Xiaoyan sangat kenal. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiaoyan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang diputar secara samar. Xiaoyan berpikir sejenak saat melihat ini. Setelah itu, dia mengambil gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiaoyan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiaoyan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali, setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalog berlanjut beberapa saat sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sedikit kedipan muncul di dalam diri mereka. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut sidik tangan spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Do dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan secara pribadi saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Do. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, jejak tangan spiritual ini secara bertahap, akan memungkinkan Xiaoyan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak lagi perlu hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sidik jari spiritual dibagi menjadi 3 segel. Xiaoyan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 segel yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah skill jiwa Ia. Memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Do. Xiaoyan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Do yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu, saat itu berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Jiwa keterampilan dan teknik Do pada umumnya mirip satu sama lain. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur fokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel dalam pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiaoyan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan digabungkan bersama. Xiaoyan tanpa lelah menunjukkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tetapi itu diperlukan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu jiwa skill atau Do teknik, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiaoyan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi segelnya yang stabil, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa tutuplah roh surgawi serap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya yang hampir tidak bergerak. Di bawah rumus kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit bergetar. Gumpalan aura spiritual samar segera merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiaoyan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih lancar, setelah munculnya kata formula. Bahkan perasaan terputus-putus ketika dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat pelan yang bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiaoyan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam Holy Pill City membengkak karena pil gathering yang diadakan. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya orang yang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, beruntung menara pil bukanlah faksi biasa. Karenanya, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu,
jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan pil gathering semakin dekat dari hari ke hari, Holy Pill City memasuki kondisi mendidih. Bagaimanapun, pil gathering bukan hanya acara besar di wilayah pil. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Impian dari banyak alkemis adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam pil gathering dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pil gathering ini berbeda dari masa lalu. Karena 3000 Burning Flame, banyak faksi telah mengirimkan alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Selain itu, pil gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing, menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan untuk pil gathering ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pil gathering ini. Di tengah suasana kota yang mendidih ini, hari terakhir sebelum pil gathering akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda, yang duduk seperti biksu tua, yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil, akhirnya gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang hitam pekat. Ruang yang tenang tiba-tiba membentuk fluktuasi tak terlihat yang aneh, saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya, dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat jejak telapak tangan itu terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, dua jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. 3 jejak telapak tangan yang berbeda, muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang ditunjukkan Cao Ying saat itu. 3 cetakan spiritual muncul sebelum mereka disebarkan oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga diludahkan dari mulutnya. Sebuah lampu fluorescen redup terangkat ke wajah Xiao Yan saat udara keruh dimuntahkan. Itu tampak seperti giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya, karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya, telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang soul state itu? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya, bahwa saat dia melewati perasaan yang tersumbat ini, jiwanya pasti akan masuk ke apa yang disebut kondisi jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyuman muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari kamar. Tatapannya menyapu dan sampai pada dokter peri kecil, yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi takut berada terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di menara pil, dia terus menjaga di tempat ini saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan sigap membuka matanya saat Xiao Yan membuka pintu. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega, setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, apakah kamu sudah selesai berlatih? Ya, itu sulit bagimu. Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup. Dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, sudah beberapa hari sejak Anda melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal besar Anda ini kan? Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar berita itu. Dia berkata, saya tidak akrab dengannya. Hal hebat apa yang bisa kita miliki? Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa.
Aku tidak ingin dekat dengannya. Dokter peri kecil mengangguk puas, setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia meringkuk matanya yang cantik sampai membentuk-bentuk bulan sabit. Kapan pil gathering akan dimulai? Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. Besok. Begitu cepat. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pil gathering dimulai. Jika kau tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu nanti, dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera menyadari sedikit dan berkata, saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Sejak Xiao Yan telah memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita apapun tentang anggur spiritual hijau tua 10.000 tahun sampai sekarang. The Pill Gathering dengan cepat mendekat. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, tidak mungkin dia benar-benar memperbaiki pil obat. Hehe, Anda tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Ye Zong, Xin Lan, dan Tian Huo Zunze langsung masuk. Ye Zong tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikkan tangannya, dan beberapa kotak giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke ramuan obat yang sudah Anda miliki, secara kebetulan Anda akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika Anda gagal sekali selama penyempurnaan, Anda masih memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon hijau giok seperti zamrud tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberikan perasaan rileks dan bahagia. Ini benar-benar fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda memperoleh hal-hal ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya, sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Benda-benda ini bukanlah barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tersebut tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Ini tidak kami dapatkan. Yang saya lakukan, hanyalah menyebutkan kepada seorang penatua dari Menara Pil bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif untuk memberikan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi ada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, masih terlalu tidak diketahui Menara Pil untuk menghargainya seperti ini. Xiao Yan berterima kasih pada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya, dan menyimpan bahan obat di depannya ke cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan secara alami tidak mungkin dia menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai berutang budi pada Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Pill Gathering musim ini, kemungkinan besar akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa iblis tua yang terkenal. Tampaknya mereka berencana untuk mempertebal kulit mereka, dan berpartisipasi karena api 3.000 pembakaran. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa Pill Gathering musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan dia tidak berpikir untuk merebut tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa menghilangkan reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Rasa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masihlah orang muda. Darah panas seorang pemuda juga mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zong dan yang lainnya bertukar pandangan satu sama lain, saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus dengan Pill Gathering musim ini. Sejujurnya, mereka sangat penasaran untuk mengetahui apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu dengan lawan yang bisa menghentikannya. Pill Gathering ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens.
Ketika sinar matahari pagi pertama tersebar ke bawah, dan menerobos kegelapan yang meliputi tanah, Holyfield City langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada Holyfield City hari ini. Semua orang di Central Plains akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para alkemis jenius dari seluruh benua Doki. Sang juara tidak diragukan lagi akan menjadi anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara Pil Gathering akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Doki tanpa kecuali. Karenanya, nilai Pil Gathering telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir, pasti akan bisa menambah sejarah benua Doki di masa depan. Kemuliaan itu cukup untuk membuat siapapun menjadi tergila-gila. Bagaimanapun, yang masih hidup ingin menjadi biasa. Berderak, sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara Pil tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan keluar darinya. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiaoyan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu, yang secara khusus diberikan oleh Menara Pil. Ada lencana tingkat yang telah dikeluarkan Menara Pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang dikenakan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi Pil Gathering di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiaoyan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini terlihat sangat bagus. Xiaoyan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk mengubah langkahnya, setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pil Gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang banyak dikagumi para alkemis, dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirai. Xiaoyan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya untuk mengalir bersama angin. Lokasi Pil Gathering berada di bagian utara wilayah dalam. Itu sudah diisi oleh kerumunan orang yang menakutkan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Suara gemetar bumi dibebankan ke langit. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik mengerikan yang menyebar. Seseorang dapat mendengarnya dengan jelas dalam radius 50 km. Kelompok Xiaoyan berkedip dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Baru kemudian mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun seluas 10.000 kaki yang sangat besar. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Platform batu memiliki cahaya redup yang menyebar dari mereka. Dari tampilannya, platform tersebut tampak cukup misterius. Platform batu itu adalah kursi terakhir dari para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang melayang di udara saat dia tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Hehe, Pil Gathering adalah acara yang sangat besar. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, untuk memiliki kualifikasi untuk melangkah ke platform tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, ada, secara tegas, 2 rintangan seleksi. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan kotak yang sangat besar. Dia bertanya, "Apakah Anda melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana?" Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong, dan memang melihat sepetak ruang abu-abu tua. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah terdistorsi dan dibentuk oleh seseorang. Bagian dalam ruang yang terdistorsi, dipenuhi dengan semacam uap abu-abu tua yang bisa menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar seseorang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah seseorang untuk mencapai level alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama. Ia juga dikenal sebagai rintangan alam fantasi. Uap abu-abu tua itu adalah sesuatu yang tercipta dari tubuh magical beast, yang dikenal sebagai fantasy soul beast. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, menyebabkannya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalam. Mereka yang gagal keluar dalam waktu yang dialokasikan
akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan pil gathering ini luar biasa. Begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Ekspresi Ye Zong jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan alam pil. Alam pil. Saya telah menyebutkan kepada Anda beberapa hari yang lalu, bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah pil gathering dimulai. Tempat aneh itu adalah Pil Realm. Ye Zong mengangguk dan perlahan menjelaskan, Pil Realm adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa seorang elit dosen dari Menara Pil telah lama membuatnya. Namun, untuk beberapa alasan, Pil Realm secara bertahap menjadi hancur. Namun, Pil Realm jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak kekayaan alam dan bahan obat langka, yang akan sulit ditemukan di dunia luar, di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk akan diberikan daftar. Daftar tersebut akan mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri, untuk mendapatkan semua bahan obat di dalam Pil Realm. Hanya dengan begitu Anda dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan Pil Realm dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Platform batu di langit, ada untuk orang-orang yang berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Sungguh layak menjadi pil gathering. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, akan mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk membuat angka. Mereka yang lolos seleksi, dan tetap akan menjadi elit sejati dari pil gathering ini. Menara pil biasanya tidak akan mengintervensi apapun yang terjadi di Pil Realm, jadi selama Anda diam-diam, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih tanpa ampun daripada persaingan. Jika seseorang bahkan tidak dapat lulus ujian semacam ini, bagaimana dia bisa bertahan di benua dan menjadi guru alkemis sejati? Ye Zong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata, oleh karena itu, jika Anda bertemu Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam di alam pil, Anda bisa menyerang sesuka Anda. Xiao Yan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Hall of Souls. Xiao Yan perlu menyelesaikan masalah ini. Gong. Gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di daerah itu, sementara Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan sangat kuat. Bahkan kebisingan yang mengguncang bumi ditekan olehnya. Tanah terbuka ini menjadi jauh lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pil akan muncul. Gelombang demi gelombang suara desiran angin, tiba-tiba muncul segera setelah gong dibunyikan. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu selusin plus sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti di 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan sudah melihat salah satu kepala raksasa menara pil, Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang tidak bisa dia deteksi aura apapun. Orang tua di sebelah kiri berkulit gelap. Wajahnya tegang, memberinya perasaan tegas dan tidak bercanda. Matanya seperti sambaran petir, menusuk jiwa seseorang sampai terasa menyakitkan. Yang di sebelah kanan membuat Xiao Yan merasa sangat terkejut, karena dia adalah wanita cantik dengan congsam. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pria tua dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi, jelas bahwa keduanya harus menjadi 2 kepala raksasa menara pil lainnya. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Manusia yang tak ada habisnya mengalihkan pandangan mereka, yang berisi segala macam emosi, kepada ketiga orang ini. 3 kepala besar menara pil. Lupakan Central Plains. Nama ini dianggap sangat terkenal di seluruh benua Doki. Ketiganya biasanya adalah eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka mengungkapkan diri, banyak orang tidak percaya. Hehe, diriku yang dulu Xuan Kongzi akan mewakili menara pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang telah datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlian Anda.
Suan Kongzi berambut putih perlahan melangkah maju. Suara hangatnya dengan jelas terdengar di samping telinga semua orang. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Terlepas dari seberapa memberontak atau galaknya seseorang, seseorang hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini bahkan sedikitpun. Bagaimanapun, 3 orang di panggung batu itu, tidak jauh dari puncak keberadaan di benua ini. Setiap orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang dulu tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Hehe, pil gathering akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiaoyan diam-diam mendengarkan perkenalan Suan Kongzi tentang pemilihan pil gathering. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang disebutkan Ye Zong. Jelas, aturan ini telah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pil. Selama seseorang lolos dari 3 pilihan ini, yang terakhir akan menjadi juara dari pil gathering ini. Suan Kongzi memandangi lautan orang yang telah membentuk riak karena kegembiraan kata, juara. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi calon penerus kepala raksasa menara pil, tapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat 8 atau 9. Keributan. Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar, ketika lautan orang yang padat segera mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah memerah saat ini. Tingkat 8, tingkat 9. Level legendaris ini tampaknya sejauh langit dan bumi dari mereka. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, celah ini pasti akan ditarik lebih dekat. Ini memiliki daya pikat yang fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiaoyan tidak dapat mengabaikan ketertarikan semacam ini. Setelah Suan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya menjadi lebih kasar. Dia dengan jelas memahami betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa pada zaman kuno. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai yang tak ternilai harganya. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini apapun yang terjadi. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tinjunya. Panas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia tidak mempedulikan status potensi untuk menjadi penerus kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan dengan mudah, karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh kurang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengerahkan semua usahanya, hanya untuk gulungan pelatihan spiritual ini saja. Suan Kongzi melihat ke mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah, dari panggung tinggi. Dia sedikit tersenyum, melihat ke langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat menyebar, menghantam ruang hampa dan membentuk gelombang suara gong yang panjang. Waktu sudah berakhir. Para pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas, silakan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Jari Suan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke kotak besar itu. Ruang berwarna abu-abu tua dengan cepat berputar, membentuk bagian dari dunia yang aneh dan memberikan tampilan yang dalam. Bang! Suara Suan Kongzi baru saja terdengar, ketika banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari lautan manusia yang tak ada habisnya. Mereka bertingkah seperti belalang saat mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, semuanya memasuki ruang yang terdistorsi. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiaoyan tersenyum saat mendengar sorakan dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam, yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tua tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Persaingan ketat pil gathering telah resmi dimulai pada saat ini. Swosh swosh swosh. Suan Kongzi di panggung tinggi mengangguk, saat dia menyaksikan sosok manusia memasuki alam fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, pil gathering kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. The 3000 Burning Flame, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu, mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Pria tua berkulit gelap di samping Suan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang keras seperti petir, menyapu sosok manusia yang bergegas ke rintangan alam fantasi saat dia berkomentar. Ombak di belakang mendorong yang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Biarpun mereka berpartisipasi,
kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik berbaju Chongsam di sampingnya tersenyum, sambil menambahkan pikirannya. Suan Kongzi menyeringai dan mengangguk. Dia membelai janggutnya dan berkata, generasi muda saat ini memiliki banyak orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan, murid Yao Chen. Orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sampingnya. Yao Chen. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia telah mengikuti retret selama tahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3000 Burning Flames, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang menyimpan profil terendah di antara 3 kepala raksasa Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Menara Pil mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang mengira bahwa tidak pernah ada wanita kepala raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Menara Pil telah muncul di hadapan Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang sangat terkenal di seluruh benua Doqi. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari 2 kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah berada dalam retret selama tahun-tahun ini, dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui di dalamnya, ketika dia mendengar nama yang jauh ini yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah pil gathering selesai, kami mungkin dapat membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia sangat membantu menara pil kami saat itu. Suan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Mentalitasnya yang seperti sumur tua mulai berfluktuasi. Wajahnya merosot saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Souls telah mengincarnya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak mendapatkan takdir seperti ini. Kamu mungkin berbicara dalam hal yang mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu. Suan Kongzi menghela nafas. Siapa yang peduli jika dia sudah mati? Alis wanita cantik menjadi vertikal, menyebabkan dia tampak perkasa bahkan tanpa marah. Namun, kata-kata ini tampaknya tidak memiliki dukungan saat mendarat di telinga Suan Kongzi dan orang lain. Namun, keduanya dengan jelas memahami karakter keras kepalanya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Banyak sesepuh dari Menara Pil saling memandang setelah pertengkaran ketiganya. Semuanya dengan bijak memilih untuk bertindak, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pil gathering selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Hall of Souls juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu menjadi tenang setelah keheningan Suan Kongzi dan rekan mereka. Matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Suan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tapi tidak menambahkan apapun. Xiao Yan dengan jelas merasakan lencana tingkat di dadanya, memancarkan riak aneh saat tubuhnya mengisi ke ruang terdistorsi abu-abu tua. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan isap meletus dari ruang yang terdistorsi saat tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Kekuatan hisap yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi silau. Kali berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu tua. Ruang ini dipenuhi oleh uap abu-abu pekat. Seseorang bahkan tidak bisa melihat setengah meter ke segala arah dengan matanya. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika penglihatan seseorang bergeser ke beberapa area. Jelas, tempat ini harus disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan tetap tertanam di atas uap abu-abu tua. Dia tidak menyerang secara acak. Sebaliknya, dia terus berdiri diam di sana. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu tua dengan jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan pernah dengar sebutkan Ye Zong sebelumnya. Makanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga ada batasnya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan mudah dapat memperhatikan situasi di sekitar meskipun ada penghalang uap. Namun, jarak yang bisa dicapai kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan
memungkinkan dia untuk merasakan riak yang terbentuk oleh uap abu-abu tua di sekitarnya. Harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi. Namun, yang terbentuk secara alami, sementara tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia untuk mengubah ruang. Metode untuk menjebak seseorang ini, bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi, Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan kekuatan yang besar untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia pasti akan kehilangan arah atau bahkan akhirnya terjebak di sini. Tidak peduli betapa rumitnya rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, dia harus mengidentifikasi dengan jelas jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lengkung yang dibentuk oleh ruang yang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap meresap yang aneh ini, pandangan dan kekuatan spiritual seseorang semuanya ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin secara jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa sedang ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang dari berurusan dengan apa yang disebut rintangan alam fantasi. Swosh swosh. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat mendengar gelombang angin terbelah dari jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia menyaksikan cukup banyak alkemis secara acak menerobos, dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiao Yan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya, saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidiki oleh kekuatan spiritualnya, dan perlahan berjalan ke depan. Ruang yang terdistorsi ini ternyata sangat luas. Menambahkan ukurannya ke banyak lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang linglung, ia akhirnya akan menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi, dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Ruang itu sangat luas dan tak berujung. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena ini. Langkah kakinya berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing menyerang ke dalam lipatan spasial, karena kecerobohan sesaat mereka. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti, bahwa jika dia ceroboh di tempat semacam ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi yang menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Xiao Yan juga telah bertemu dengan cukup banyak ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang menyebabkan hatinya terkejut, adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiao Yan tidak heran orang-orang ini mundur. Namun, dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering benar-benar memiliki kekuatan besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak dihentikan oleh apa yang disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan perlahan maju ke depan di ruang yang diserap oleh uap abu-abu tua. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial, dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut melangkahi kabut abu-abu tua. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut di kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru, mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah familiar itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memanggil Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali melangkah maju, saat dia melihat wajah yang ramah dan akrab itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga ditahan olehnya. Setelah itu,
dia menghirup udara dalam-dalam, dan hatinya memulihkan kejernihannya. Itu adalah sosok ilusi, daerah dalam dari rintangan alam fantasi ini, mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup keluar, dan menyebarkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di belakang sosok itu terungkap. Uap hitam yang aneh samar-samar meresap ke lipatan spasial ini. Rintangan dunia fantasi ini memang berisiko. Mata Xiaoyan terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa kemunculan sosok ilusi harus terkait dengan hal ini. Hati-hati di hati Xiaoyan sekali lagi terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiaoyan melihat cukup banyak ilusi orang yang dia pikirkan selama perjalanannya. Sun Er, Kailin, Xiao Zhan, Yun Yun, dan lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang dia ingat sangat dalam. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiaoyan tidak lagi merasa linglung karena kemunculan sosok ilusi kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia saat dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak menyebabkan Xiaoyan melambat. Mengikuti langkahnya yang tegas, kabut tebal abu-abu tua yang meresap di depannya, tiba-tiba menjadi redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam berukuran 10 kaki yang terdistorsi, muncul dari jarak dekat di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang menuju ke Pil Realm.